Oke, selamat malam. Kembali lagi di acara Bincang-Bincang dengan saya Muhammad Eki Setiawan dengan Bapak Saringat sebagai ketua itu. Oke, dengan Mas. Irfan. Ya, di sini Mas Irfan sebagai apa, Mas? Ya sebagai inilah ikut kantor juga. Dan kali ini saya berada di Kampung Herbal. PRT, Pak. Awal mula berdirinya Kampung Herbal ini seperti apa, Pak? Nah gini dek, ceritanya itu awalnya kita itu ikut lomba MDS Merdeka dari Sampah tahun 2015. Kita yang di waktu itu yang dilombakan untuk penghijauan, kebersihan dan lain-lain untuk sampah. Tapi di RT 9 itu yang penghijauannya yang banyak dari kampung herbal. Jadi herbal itu termasuk jahe merah, termasuk tanaman dapur, termasuk jamu-jamu itu yang diutamakan. Dan bagaimana cara Bapak untuk mengajak masyarakat atau warga sini untuk melestarikan lingkungan? Sebetulnya RT itu nggak bisa apa-apa, Dik. Karena dukungan dari warga aja yang sangat mendukung. Jadi kalau RT-nya itu seperti saya ini tidak bisa untuk mewujudkan kampung ini menjadi baik atau gitu. Karena dukungan dari warga, terima kasih dengan warga semua yang rukun dan kampungnya bersih, ya teratur, begitu dek. Dan untuk kegiatan yang dilakukan oleh warga di Kampung Herbal ini itu seperti apa, Pak? Yang pertama-tama kita itu awalnya itu tadi untuk lomba MDS, terus pas waktu itu kesusul dengan bejo jahe merah ikonnya. Waktu itu bejo tahun 2015 juga itu mendapatkan juara 2 dengan hadiah berupa uang lebih kurang hampir 15 juta. Jadi itulah modal awalnya untuk kampung herbal itu. Dan saat ini kan sedang berada di fase pandemi, Pak. Apakah ada sekiranya kegiatan yang harus tertunda karena adanya pandemi ini? Kalau di kampung herbal itu tidak ada, Dek. Karena di kampung herbal itu hanya untuk menanam, terus ada olahan itu masih belum sepenuhnya. Jadi olahan itu kalau seperti sinom, seperti secang, seperti itu ada olahan-olahan. Tapi kalau yang lain seperti kemarin itu ada dari Universitas Adibuana yang membuat Iya sih. IHC, Inhaler Herbal Care itu dek. Jadi yang kemarin juga dipanggil ke RRI untuk menceritakan kegiatan tersebut. Dan untuk Mas Irfan ini, bagaimana cara Mas Irfan mengenalkan kampung herbal ini kepada masyarakat luar? Iya. Untuk promosi kampung herbal sebagai ikon kampung herbal di Surabaya, kami melakukan beberapa upaya. Salah satunya melalui media-media yang bisa digunakan seperti Instagram, kemudian website juga kita punya. Selain itu juga sering diliput media-media yang ada di Surabaya gitu. Jadi melalui media tersebut kita bisa mempromosikan apa potensi yang ada di kampung herbal. Oke. Dan ini adakah media yang meliputi kegiatan yang ada di kampung herbal ini, Mas? Mungkin dari media luar, media cetak ya. Gitu. Ya ada kayak Jawa Pos, kemudian banyak sih medianya yang sudah meliput kayak Surya gitu.
Jadi udah hampir semua media sudah pernah meliput. Dan terakhir kami diliput di RRI untuk promosi kampung herbal yang barusan kemarin. Dan respon dari media tersebut bagaimana Mas tentang kampung herbal ini? Ya otomatis kita harapannya sih promosinya bisa menjangkau seluruh masyarakat Surabaya, nantinya bisa berkunjung ke kampung herbal. Ya, dan salah satu yang bermanfaat kan kita bisa menggunakan media cetak atau elektronik tadi untuk mengenalkan kampung kita gitu, kampung herbal. Oke, kita akan kembali lagi setelah komersial berikut ini. Oke, kembali lagi di Bincang-Bincang, dan kali ini pada episode yang kedua. Dan ini Pak RT dan Mas Irfan, ini apakah respon dari Pemkot Surabaya terkait kampung herbal ini? Iya, untuk Pemkot Surabaya sendiri mendukung ya kegiatan yang ada di kampung herbal dengan mengikut sertakan kampung herbal sebagai tujuan kegiatan yang diselenggarakan Pemkot. Yang pada waktu lalu acara UCLG Pak RT, ada acara UCLG, kita menjadi salah satu destinasi wisatawan dari luar negeri. Jadi di kampung herbal sendiri dikunjungi dari turis-turis dari luar negeri sebagai tamu dari Pemkot sendiri. Dan menurut informasi yang kami terima, banyak dari mahasiswa kalangan Surabaya yang telah berkunjung ke kampung herbal ini. Dan menurut Mas Irfan, apa yang melatar belakangi mahasiswa itu lebih memilih ke kampung herbal ini? Iya. Di kampung herbal sendiri kan memiliki potensi, selain tanaman herbal juga ada pengolahannya. Seringkali di kampung herbal ini dijadikan tempat untuk penelitian atau kegiatan-kegiatan mahasiswa mengenai tanaman herbal atau tentang pengolahan tanaman atau produk-produk yang dihasilkan dari kampung herbal. Dan untuk kegiatan mahasiswa sendiri tiap bulan malah pasti ada agenda kegiatannya. Setiap bulan pasti ada. Dan untuk pembuatan produk herbal itu sendiri, cara pemasaran dari Mas Irfan seperti apa, Mas? Untuk produk yang dihasilkan kan diantaranya ada minuman herbal, kemudian ada produk olahan-olahan lainnya. Cara pemasarannya kita melalui media sosial satunya, juga langsung kita pasarkan melalui ibu-ibu yang menjual ke area sekitar lingkungan sini, bisa dijual langsung melalui ada di kampus, ada di kampung-kampung terdekat atau di pasar yang ada di dekat kampung herbal. Dan untuk pembuatan produksi jamu herbal tersebut, apakah diproduksi di kampung ini sendiri, Mas? Untuk yang masih berjalan kayak minuman sinong, kemudian ada jahe merah yang dibuat oleh ibu-ibu UKM kampung herbal. Produksinya seperti itu. Dan untuk Pak RT ini, adakah dorongan dari pemerintahan terkait produk jamu herbal ini, Pak? Nah ini Mas, sementara ini untuk izin-izin yang di BPOM nggak diurus? Ya, masih dalam pengurusan. Jadi kita tetap untuk menunggu izin dari POM itu tadi. Lalu bagaimana, apakah sudah ada respon dari Pemkot Pusat tentang di kampung herbal ini sudah ada jamu herbal ataupun produk-produk yang lainnya itu? Kalau dari Pemkot kemarin itu ya sudah tahu Mas, untuk termasuk kegiatan di lingkungan sini karena ini swadaya. Ya. Jadi kampung herbal itu tidak ada bantuan dari manapun, swadaya warga untuk melestarikan herbal-herbal tersebut. Dan diketahui tanah ini tanah pasung dari Pemkot Surabaya, Mas. Jadi dari Pemkot terkait juga sudah mengunjungi kampung ini, Pak? Pemkot itu sudah. Orang Pemkot pun lomba-lomba itu yang jadi juri, yang termasuk waktu
Bu Risma ke Cina itu IPAL itu untuk ikon di Cina, nggak salah gitu. Iya. Jadi dari segi perizinan Pemkot pun sudah mengetahui kan tanah ini dijadikan lahan untuk pengembangan produk-produk herbal, boleh sini Pak ya. Kalau izin itu belum Mas. Saya tahun 2013 itu mengajukan sehubungan tanah ini tanahnya kumuh, lokasinya kumuh. Waktu itu Pak RW-nya almarhum Pak Purnomo itu saya membuat surat yang ditujukan ke wali kota. Tapi soal izin sampai sekarang tidak muncul. Dan untuk Mas Irfan ini, apakah ada kendala Mas untuk mempromosikan produk-produk dari Kampung Herbal ini? Untuk kendalanya ya mungkin ini ya ada kadang warga kan antusias gitu, kadang-kadang juga semangatnya turun. Jadi antusias warga kadang ini dinamis gitu. Jadi kita harus selalu memperbarui inovasi-inovasi yang ada di masyarakat supaya mau terus ikut program-programnya yang ada kayak gitu. Untuk saat ini target pasar dari produk-produk Kampung Herbal ini sampai apa? Targetnya sebenarnya kita ingin melayani seluruh Surabaya. Cuma untuk tahap awal kita mulai dari area-area terdekat. Jadi kayak promosi yang area terdekat, kemudian sekolah-sekolah, kemudian kampus terdekat. Kita sosialisasikan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Jadi kita melalui dari yang terdekat dulu. Dan ini untuk Mas Irfan dan Pak RT, harapan ke depannya untuk produk-produk yang dihasilkan dari Kampung Herbal ini bagaimana? Mungkin ya ada upaya dari Pemkot atau harapannya sih kami harapkan bisa program-program yang ada di Kampung Herbal terus berjalan dan juga bisa nanti produk-produk yang dihasilkan bisa diterima masyarakat yang ada di Surabaya. Baik, kita akan kembali lagi di bincang-bincang setelah komersial berikut ini. Dan kembali lagi di acara bincang-bincang, dan kali ini saya sedang bersama dengan Ibu PK. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eka Sri Lestari. Ya, dengan Ibu Eka. Menurut penjelasan dari Mas Irfan, di sini Ibu PKK Ya. kompak dengan membuat produk herbal. Nah, produk itu seperti apa saja, Bu? Produk-produk kami banyak Mas ya di Kampung Herbal Minden. Ada olahan jamu, Ya. ada olahan inhaler. Jamu itu ada beberapa, ada jamu minuman, khusus minuman, ada jamu ramuan untuk nun sewu segala penyakit seperti itu. Lah untuk inhaler ini kita masih proses pembelajaran. Alhamdulillah bisa disebutkan apa tidak ini dari dana dari pemerintah hibah. Karena mungkin ya dari ibu-ibu di sini pengolahan herbalnya lebih ke pengolahan herbalnya untuk rempah-rempah. Jadi ini salah satunya ini untuk yang zaman sekarang ini yang kayak fresh care seperti itu ya. Ya seperti itu digosok-gosok. Nah ini salah satunya ada produk dari beberapa satu yaitu dari serai, dari gedung jeruk purut dan jeruk purut, dari jeruk lemon, jahe dan daun mint. Ada beberapa ini salah satunya. Nah ini kita pasarkan, insya Allah ini kita tunggu izinnya Mas untuk saat ini. Dan untuk pengolahannya itu nanti ada prosesnya. Dan untuk proses pembuatan jamu atau inhaler di sini bagaimana, Bu? Untuk prosesnya? Kalau jamu di sini kan nggak mungkin ya Mas ya, saya kerjakan sendiri. Jadi untuk jamunya ada beberapa ibu yang kami tunjuk ya. Semua mah contoh Ibu Toto untuk pembuatan jamu beras kencur dan segala jus. Kalau Bu Tina untuk minumannya, minuman sinom karena di tanaman yang ada di sini di Kampung Herbal itu banyak. Seperti itu. Jadi bahannya juga ada. Seperti Bu Ila itu kita membuat produk-produk seperti untuk asam urat, untuk cokot-cokot dan lain sebagainya seperti itu. Lah dan untuk inhaler ini ada beberapa ibu yang kita masukkan di situ juga. Sekalian dia juga bisa membuat jamu, juga membuat herbal tadi tanaman seperti serai dan lain tidak untuk jamu tapi juga untuk inhaler bisa untuk dihirupkan juga manfaatnya juga banyak kan Mas seperti itu.
Untuk bahan-bahan pembuatan jamu dan inhaler itu sendiri, Iya. apakah di sini sudah tersedia, Bu? Alhamdulillah Mas. Jadi di kampung kita ini selain kita juga ada produknya, Ya. tanamannya itu juga ada. Nah, jadi karena alhamdulillah di sini juga ada tempat untuk fasilitas untuk kita menanam tanaman herbal. Di sini kan tanah fasum Mas. Jadi Ya. untuk dikelola di depannya masing-masing, dikelola dari masyarakat di sini RT 9 sini. Jadi mengelola untuk tanaman herbalnya seperti itu. Nah, dulunya itu kan kita ikut lomba bejo itu Ya. awal mulanya. Kemudian lama-lama berlanjut menanam tanaman herbal, semakin lama semakin banyak, dari jumlah sedikit semakin bertambah semakin tahun semakin bertambah seperti itu. Jadi dari awal pembuatan proses jamu atau inhaler tersebut, dari pertama hingga pengemasan semua dikerjakan oleh PKK sini, Bu? Betul, dari ibu-ibunya, karena nggak mungkin bapak-bapak kan ya Iya. Mas ya, bapak-bapaknya bekerja, sedangkan ibu-ibunya yaitu mengkaryakan sesuatu hal yang mungkin kalau inhaler ini suatu hal juga bagi kami juga suatu hal yang baru. Kalau jamu, kalau pembuatan kue dan produk-produk seperti pengolahan herbal itu sudah sering ya Mas ya. Iya. Tapi kalau inhaler ini alhamdulillah kemarin juga kita juga diinterview dari pemerintah kota, dari pemerintah pusat tingkat nasional untuk bagaimana kok bisa ibu-ibu itu kok mau seperti itu ya. Ya alhamdulillah kita jawab apa adanya, memang ini produk masih baru dan suatu hal yang baru, alhamdulillah ini nanti insya Allah bermanfaat dan tidak ada efek sampingnya. Kan memanfaatkan produk-produk herbal. Tuh. Dan ini harapan kedepannya untuk Oke. produk jamu ataupun inhaler Iya. kedepannya seperti apa, Bu? Harapan Ya. Ibu? Harapannya insya Allah bisa diterima oleh semua masyarakat, pada khususnya di RT 9 RW 5 Kelurahan Ingin Jangkungan. Alhamdulillah ini juga produk ini sudah diketahui oleh Bu Lurah, Bu Camat, dan semua warga yang ada di sini. Terutama ini kita pasarkan di beberapa UKM yang ada di sini di Kelurahan Ingin Jangkungan. Insya Allah ini nanti kita pasarkan online Mas. Jadi ini nanti ada ibu-ibu yang untuk memasarkan setelah ini nanti izinnya keluar, kita pasarkan secara online seperti itu. Juga di UKM juga, jadi bisa di luar juga di tempat gitu Mas. Di sini juga sekarang menyediakan. Baik, dan ini sudah di penghujung acara. Saya Muhammad Eki Setiawan. Sampai berjumpa di acara bincang-bincang berikutnya. Terima kasih dan selamat malam.